Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dogma sentral biologi yang menceritakan bagaimana kode genetik itu mengatur apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya pada dasarnya tubuh kita itu diatur oleh, sebagian besar diatur oleh protein. Jadi protein itu memegang peran yang sangat penting pada apapun kehidupan yang ada di tubuh kita atau segala sesuatu yang ada pada tubuh kita, termasuk aktivitas pembakaran glukosa, termasuk juga aktivitas pembentukan sintesis asam lemak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya protein itu asalnya dari mana? Protein itu asalnya adalah dari DNA. Jadi ketika DNA kemudian diubah menjadi protein, ini ya, dari DNA kemudian sampai kepada protein, proses itu disebut dengan ekspresi gen. Ekspresi gen. Jadi kalau DNA mengalami proses untuk diubah menjadi protein, maka bisa kita katakan bahwa kita melakukan ekspresi pada gen tersebut. Nah, DNA, karena kita tahu DNA itu kan double helix ya, ada untai gandanya, sehingga dalam pembentukan untai ganda itu DNA melakukan proses yang disebut dengan replikasi. Replikasi ini dilakukan oleh sebuah enzim yang dinamakan adalah DNA polimerase. Yang kedua, sebelum menjadi protein, DNA itu harus diubah dulu menjadi mRNA. mRNA M-nya itu adalah messenger. Messenger. Nah, dari DNA diubah menjadi mRNA itu melalui proses yang disebut dengan transkripsi. Nah, transkripsi ini dilakukan oleh sebuah protein atau enzim yang disebut dengan RNA polimerase. Nah, lalu kemudian RNA polimerase itu barulah yang akan diubah menjadi protein melalui proses yang disebut dengan translasi. Translasi ini dilakukan oleh sebuah protein yang disebut dengan ribosom. Oke ya, jadi sekarang kita sudah mendapatkan 3 enzim yang berperan pada proses penting dalam tubuh kita. Yang pertama ada DNA polimerase pada proses replikasi, RNA polimerase pada proses transkripsi, dan ribosom pada proses translasi. Oke, nah saya mau ngasih contoh, andaikan kita punya urutan DNA, DNA itu kita baca dari 5 ke 3 ya. Jadi 5 ke 3. Nah, andailah di sini saya tuliskan C, G, A, T, G, C, C, G, C, A, ya, G, A, G, C, A, T, A. Katakanlah kita punya untai DNA seperti ini. Nah, ketika kita punya untai DNA yang urutannya dari 5 ke 3, ini ya, dari 5 aksen menuju ke 3 aksen, maka kita katakan bahwa untai itu merupakan untai sense. Sense ya, sense. Atau bisa kita katakan sebagai kodon. Kodon aja ya istilahnya dengan sense. Atau bisa juga kita katakan sebagai sense. Nah, ini kan baru untai tunggal ya. Kalau kita bikin untai yang berlawanan dengan dia, atau untai gandanya, maka kita bisa tuliskan lawannya 3 itu, sorry, lawannya 5 itu 3. C itu adalah G, G, C, T, A, C, G, G, C, G, A, T, T. Ini ya, jadi kita nulisnya itu berlawanan. Kalau C pasangannya G, kalau G pasangannya C, A itu pasangannya T. Kita tulis aja ya. C, A, T, T, C, C, G, A, T, A, T, T, T. Nah, kita punya seperti itu. Jadi di sini 5 aksen, karena di sini 3, maka lawannya 3, 5. Ya. Nah, untai yang berlawanan, atau bisa kita katakan sebagai untai yang komplement dengan kodon, kita sebut dengan antikodon. Atau ada juga yang menyebutnya antisense. Antisense. Ya. Nah, ini dua-duanya adalah DNA. Jadi DNA itu punya kodon dan punya antikodon. Nah, ketika DNA ini mengalami transkripsi, maka apa yang terjadi? Maka dari antikodon ini akan dicari lawannya. Nah, jadi seperti ini, transkripsi, 5 aksen. Nah, lawannya G apa? C. Jadi kita tulis C. Lawannya C, G. Lawannya T. Ingat, pada RNA kita tidak mengenal T. Yang kita kenal adalah U. Jadi yang A ini, A pasangannya adalah U, urasil. Sedangkan yang T atau thymine pasangannya adalah A, adenin. Nah, kita tulis seterusnya. Tapi jangan lupa, kita harus ingat bahwa setiap yang T kita ganti dengan U, ya. Nah, ini 3 aksen. Nah, ini adalah mRNA. Nah, coba lihat sekarang. mRNA itu sama persis dengan kodon atau antikodon. mRNA itu sama persis dengan kodon. Yang berbeda hanya T-nya. Coba lihat. Ini yang CC, CCG, ini A, ini T, ini U. G, G, C, C. Nah, jadi mRNA itu selalu sama dengan kodon. Hanya saja T-nya diubah menjadi U, karena pada RNA tidak ada thymine, hanya ada urasil. Nah, kemudian RNA ini akan mengalami proses yang disebut dengan translasi. Translasi itu artinya mRNA-nya itu akan diubah menjadi asam amino. Nah, sebenarnya itu ada tabelnya, ini kejauhan senarnya. Nah, ini ada tabelnya, coba lihat di sini. Nah, RNA itu akan mengalami translasi. Nah, kodenya itu di sini, di tabel ini ya, bisa kita lihat. Jadi pembacaan RNA itu selalu 33. 33. Tapi perlu kita catat di sini bahwa mRNA itu akan selalu dibaca menjadi asam amino ketika ada AUG. Coba lihat di sini. Ini ada AUG. Nah,
ini ya, ada AUG. Nah, jadi pembacaan mRNA untuk diubah menjadi asam amino itu harus melalui yang pertama itu harus ada AUG dulu. Jadi kita harus scanning dulu mulai dari yang pertama ini, nukleotida yang pertama, apakah dia AUG, ini CCG, bukan AUG. Nah, tapi di sini kita ketemu AUG nih, ini AUG, ya kan? Jadi pembacaannya ya AUG dulu. Jadi kita tulis di sini metionin 33 ya. CCG, kita cari CCG apa di sini? Ini CCG, CCG itu prolin. Prolin. CUU. CUU apa CUU di sini? CUU leusin. Ini asam amino ya. Kemarin kita belajar asam amino itu yang menyusun protein. Kemudian ada AAC. AAC. Mana AAC? Ini ya. Asparagin. ASN. Kemudian GUA. AGG. GUA. GUA. Mana GUA? Over. So, di sini berarti valin. GUA. AGG. AGG. Arginin. CUA. UUU. AA. Nah, itu dibaca seterusnya. Nanti semuanya tinggal kita lihat dari tabel ini. Jadi tadi kita ketemu CUA ya, CUA. CUA itu adalah leusin. A, mana A, lisin. Nah, ini akan terus berlanjut, ya, ini kan ada banyak nih sebenarnya. Akan terus berlanjut proses translasinya sampai ketemu yang namanya ini, codon stop, ya. Ini codon stop. Jadi kalau sampai udah ketemu UGA, UAA, atau UAG, maka proses translasinya akan berhenti, gitu ya. Jadi, ini asam amino. Jadi gini, kalau misal kita punya untai DNA kalau dari 5 ke 3, maka dia disebut dengan kodon. Kodon ini dari 5 ke 3. Nah, kalau dia dari 3 ke 5, maka disebut dengan antikodon. Nah, DNA ini akan mengalami proses transkripsi menjadi mRNA. Nah, untuk menjadi mRNA, mRNA itu juga akan melakukan bukan copy, bisa apa ya, akan melakukan translate dari antikodon. Jadi nanti mRNA itu akan sama persis dengan kodon. Hanya saja thymine itu diubah menjadi urasil. Gitu ya. Nah, kemudian mRNA akan diubah menjadi asam amino. Tapi untuk mengubah mRNA menjadi asam amino harus ketemu dulu yang namanya AUG. AUG ini disebut dengan codon start. Jadi semua proses translasi itu akan dimulai dari codon start, ya. Jadi CCG ini tidak perlu dibaca ya. CCG di sini itu adalah prolin. Jadi kalau misal CCG prolin baru metionin itu salah ya. Jadi harus mulai metionin dulu, prolin, leusin dan seterusnya. Jadi membacanya itu harus 33. AUG berarti ini 3, ini 3, ini 3, 3 dan seterusnya. Kenapa harus 3? Karena di sini asam amino itu dia dikode oleh 3 kodon. Ya, 3 asam nukleat, 3 basa nitrogen ya dan seterusnya. Itu untuk replikasi sampai translasi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang replikasi. Replikasi, ini beberapa hal yang perlu kita tahu ya tentang replikasi. Yang pertama, replikasi itu uh, prosesnya itu melalui proses yang disebut dengan semi konservatif. Saya berikan contoh, ini contoh ya, andailah kita punya sepasang untai DNA. Nah, ini basa nitrogennya yang saya bentuk kayak gigi ini ya. Andailah kita punya seperti ini 3 aksen, 5 aksen, ini 5 aksen, 3 aksen. Oke. Andaikan saya punya sepasang untai DNA seperti ini, ketika dia melakukan replikasi DNA, maka yang terjadi adalah yang pertama, mereka akan mengalami unwind. Jadi DNA-nya itu akan terbuka. Ini 3 ke 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi DNA-nya akan unwind, begini ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Baru kemudian akan dilakukan proses replikasi. Nah, proses replikasi itu akan memakai template dari DNA yang sebelumnya atau yang lama. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita punya seperti ini, maka bisa kita katakan bahwa DNA kita dari satu untai DNA kemudian mengalami proses replikasi, kita akan mendapatkan 2 DNA di mana satu untai berasal dari yang lama, satu untai berasal dari yang baru. Lihat di sini, ya kan? Yang putih, nah, ini yang dari lama, ini yang baru. Sama yang di sini juga. Ini baru, yang ini yang lama, gitu. Nah, jadi pada proses replikasi itu seperti ini, bukan seperti ini. Misalkan kita punya DNA, ya kan? Kemudian hasilnya itu adalah seperti ini dan yang seperti ini. Ini salah ya. Jadi proses replikasi DNA itu kita akan menghasilkan untai DNA yang mana untai yang satunya berasal dari DNA yang lama, yang satunya berasal dari DNA yang baru, gitu ya. Itu disebut dengan mekanisme semi konservatif.
semi konservatif, ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita tahu adalah bahwa proses replikasi itu akan dilakukan oleh sebuah enzim yang namanya adalah DNA polimerase 3. Nah, DNA polimerase 3 ini akan melakukan proses replikasi DNA dari arah 5 ke 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini saya gambarkan DNA ya. Nah, adalah saya punya DNA seperti ini. Pada proses replikasi akan terbentuk. Jadi kan DNA itu kan awalnya kan begini loh. Awalnya tuh dia seperti ini. Kemudian akan dibuka tengah-tengahnya seperti ini. Ya, dibuka tengah-tengahnya seperti ini. Nah, ketika dia dibuka ini disebut dengan replication fork atau garpu replikasi. Garpu replikasi. Jadi DNA atau kadang juga ada yang menyebutnya replication bubble, terserah. Gelembung replikasi, terserah aja ya, sama aja. Tapi yang jelas replikasi DNA itu akan melalui proses pembentukan ini, garpu replikasi. Nah, walaupun ya, ini walaupun, kalau diperhatikan kata-katanya baik-baik, walaupun DNA polimerase itu hanya bisa melakukan replikasi pada 5 ke 3, namun proses replikasi DNA itu sebenarnya dilakukan melalui dua arah, bidirectional. Maksudnya apa? Bisa 5 ke 3, bisa juga 3 ke 5. Oke, saya ulangi. Jadi, replikasi DNA itu bisa dilakukan dua arah, artinya langsung. Langsung gimana? Jadi langsung direplikasi dua-duanya. Dua untainya langsung direplikasi. Itu replikasi DNA. Dua arah, jadi 5 ke 3 sekaligus 3 ke 5. Akan tetapi, enzim yang melakukannya, yaitu enzim DNA polimerase, itu hanya bisa melakukan replikasi 5 ke 3. Jadi nanti ada perbedaan cara kita untuk replikasi DNA yang 3, 5, dan DNA 5, 3. Nanti akan saya ceritakan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke tahapnya. Jadi, tahap replikasi DNA itu melalui 3 tahap. Yang pertama, tahapnya disebut dengan tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah, jadi ini contohnya kita punya DNA ya, ini DNA-nya. Jadi yang saya gambarkan warna biru ini. Nah, DNA itu selalu mempunyai daerah ori. Jadi kita bisa katakan contoh lah, andailah di sini ternyata ada ori. Di sini ada ori. Ori itu apa? Ori itu adalah origin of replication. Origin of replication. Apa itu ori? Ori itu adalah tempat dimulainya replikasi. Ya, tempat dimulainya replikasi itu disebut dengan origin of replication. Nah, cirinya apa? Origin of replication ini cirinya adalah dia kaya akan T dan A. Jadi banyak T dan A-nya. Kenapa banyak T dan A-nya? Karena T dan A itu hanya punya dua ikatan hidrogen. Nah, karena G dan C itu kan ikatan hidrogennya ada 3. Ya, kemarin kita belajar kalau GC itu 3 ikatan hidrogen, kalau T dan A itu hanya punya 2 ikatan hidrogen. Nah, karena dia punya lebih sedikit ikatan hidrogen, maka lebih mudah untuk kita buka, kita unwind gitu ya. Oke, contohnya ini kita punya banyak ori ya. Oke, kita punya banyak ori ya. Biasanya ori itu memang banyak ya, nggak cuma di satu tempat saja. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah banyak ori apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi ada ori. Nah, kemudian ori itu kemudian apa yang terjadi dengan kalau ada ori terus kenapa gitu loh. Nah, ori itu kemudian dijaga atau ditandai oleh sebuah kompleks protein yang disebut dengan sebentar. Yang disebut dengan pre-replication protein complex. Jadi orinya itu akan ditandai oleh protein yang disebut dengan oh, udah banget. Pre-replication protein kompleks. Nah, jadi protein ini dia akan menandai bagian ori. Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, ketika ada sebuah sequence atau urutan DNA yang ditempeli atau ditandai oleh pre-replication protein kompleks, maka akan datang protein yang lain, mengundang protein yang lain. Protein apakah itu? Yang pertama, akan ketemu protein yang disebut dengan helikase. Helikase. Nah, warna ungu mungkin ya. Kemudian ada protein namanya helikase. Nah, ada dua helikasenya, di bagian sini dan di bagian sini. Nah, apa yang dilakukan helikase itu? Helikase, namanya helikase ya, dia akan melakukan unwind DNA. Apa ya unwind itu berarti? Dia akan membuka puntai DNA. Membuka puntai DNA. Itu helikase. Nah, jadi ada dua. Jadi yang sebelah sini buka ke arah sana, yang sebelah sini ngebukanya ke arah sana. Jadi dibuka. Nah, kemudian helikase itu tugasnya cuma ngebuka doang. Dia nggak punya kemampuan untuk mempertahankan DNA untuk tetap terbuka. Maka kemudian dia akan mengundang satu protein lagi, namanya adalah, nah ini proteinnya, dia akan nempel di sini. Protein ini namanya adalah single strand binding protein. Gitu ya. Nah, jadi single strand binding protein atau kita singkat aja ya biar namanya nggak terlalu panjang, namanya adalah SSBP. SSBP ini tugasnya adalah untuk menjaga supaya
DNA tidak tertutup kembali. Jadi supaya helikase tuh kerjaannya nggak sia-sia. Udah dibuka, masa iya nutup lagi? Nggak lanjut dong replikasinya, gitu ya. Jadi ada dua, yang di bawah itu menahan DNA yang di bawah, yang di atas itu menahan DNA yang di atas. Oke, gitu ya. Jadi itu tahap inisiasi. Ya. Nah, ini saya kasih tanda dulu. Jadi yang di atas ini adalah 3 aksen, 5 aksen. Yang di bawah ini 5 aksen, 3 aksen. Supaya nanti kita memudahkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah semuanya sudah disiapkan, jadi DNA sudah dibuka, sudah diganjal, maka kita akan lanjut ke tahap yang disebut dengan tahap elongasi. Elongasi, perpanjangan ya. Oke, saya gambarkan dulu ini bentuknya yang tadi ya. Kok warna ini? Saya gambarkan dulu SSB-nya. SSB-nya seperti ini, ya kan? Di sini juga SSB-nya ada. Kemudian ada juga helikasenya sebelah sini. Di sini juga ada helikase. Nah, kemudian selanjutnya, hilang. Selanjutnya akan ada yang datang lagi. Katakanlah saya kasih dia warna hijau. Nah, ada yang datang lagi. Hmm, Ada yang datang lagi. Nah, nah ini protein yang warna hijau ini namanya adalah primase. Primase itu tugasnya adalah membentuk atau menempelkan, memberikan RNA primer, RNA ya, bukan DNA. Jadi tugasnya primase itu akan menempelkan DNA. Tadi kan saya tulis lagi ya, di sini 35, yang di sini 5 ke 3. Oke, jadi dia tugasnya adalah menempelkan RNA primer. Katakanlah di sini ada lagi ya, supaya tidak terlalu sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Nah, jadi dia nempelnya di mana? Di yang sini. Nah, katakanlah dia ada 2. Nah, seperti ini. Nah, ini RNA ya, tapi ya. Kemudian, yang di bawah, dia akan nempel mulai ujung yang nomor 3, karena dia hanya bisa ngasih di ujung nomor 5. Ya, jadi ini 5 aksen, yang ini juga 5 aksen. Oke, itu primase. Jadi tugasnya primase itu adalah memasang RNA primer pada DNA yang telah dibuka. Oke, kita sudah ketemu banyak protein ya sekarang ya. Barulah kemudian masuk ini, tokoh utamanya. Tokoh utama pada proses replikasi namanya adalah DNA polimerase 3. Saya kasih warna putih mungkin. Oke. Nah, DNA polimerase 3 ini dia. DNA polimerase 3. Oke, 3 ya. Jangan diulangi 3-nya karena nanti ada DNA polimerase 1. Oke, nah DNA polimerase 3 ini dia punya kekurangan. Yang pertama, dia hanya bisa melakukan sintesis DNA pada 5 ke 3. Dia nggak bisa 3 ke 5. Kemudian dia butuh RNA primer. Nggak bisa dia melakukan replikasi kalau tanpa ada primer. Jadi tugasnya dia adalah sintesis DNA. Jadi ya, RNA, dia butuh RNA primer. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia akan mulai melakukan sintesis DNA dari 5 ke 3. Jadi kalau dari 5 ke 3, dia akan, nah, 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 dia langsung sintesis. Nah, ini 3 aksen. Gitu. Itu untuk yang atas. Nah, kalau dia untainya 3 ke 5, maka yang atas ini disebut dengan leading strand. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya ya, tapi yang jelas yang DNA kalau dari 3 ke 5, itu disebut dengan leading strand pada proses replikasi. Sedangkan yang di bawah ini namanya adalah lagging strand. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya. Gitu ya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah yang bawah. Kalau yang atas mah lancar aja ya, karena sudah dari 5 ke 3. Nah, yang bawah nih agak susah. Jadi yang dilakukan primase itu akan memberikan primer di banyak tempat yang berbeda. Ini katakanlah di sini ada lagi ya, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Maka primase itu nggak cuma satu nempelnya, memang sih dia banyak ya nempelnya ya. Katakanlah di sini ada primase lagi. Nah, ada primer, sorry, kok primase. Nah, gitu. Nah, DNA polimerase 3 itu hanya bisa melanjutkan yang dilakukan primase. Nah, nah, yang ini juga dilanjutkan. Nah, ya kan? Nah, ini nyambung ya, ini nyambung. Nah, tapi ini ada gap. Nah, fragmen-fragmen itu, saya kasih yang lebih jelas lagi ya. Sebentar. Ini saya taruh agak ke bawah. Hmm. Oke, saya gambarkan lebih jelas lagi ya. Jadi, contohlah yang, anggaplah yang di bawah ini adalah lagging strand ya. Lagging strand itu dia 5 ke 3. Maka, saya gambarkan dulu DNA-nya. Nah, seperti ini kan ya. Kemudian primase akan menempelkan primer di banyak tempat yang berbeda. Contohnya di sini dia masang 2, ya kan? Kemudian di sini dia masang 2 juga. Kemudian di sini dia masang 2. Nah, gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi primase dia akan memasang RNA primer di beberapa tempat yang berbeda. Nah, DNA polimerase itu dia hanya bisa melanjutkan yang ada pada, nah, ini nyambung ya. Dia hanya bisa melanjutkan pada apa yang sudah dipasang oleh primase. Nah, ini dilanjutkan sama dia. Set, set. Nah, set, set, set. Nah,
Coba lihat di sini. Jadi, DNA polimerase itu akan memberikan suatu gap. Ini gap. Ya, ini gap. Dia tidak punya kemampuan untuk menyambungkan ini. Gitu. Dia nggak punya kemampuan untuk menyambung. Sedangkan kalau yang di leading strand, dia langsung nyambung aja, langsung lancar jaya gitu. Jadi ini disebut dengan gap. Gap itu artinya celah. Gap atau celah. Ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, fragmen-fragmen ini, jadi ini disebut fragmen ya, ini fragmen. Fragmen itu bahasa Indonesia apa ya, saya nggak ngerti. Ini juga fragmen. Ini juga akan jadi sebuah fragmen. Nah, fragmen-fragmen itu disebut dengan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki itu apa? Fragmen Okazaki itu ya fragmen yang dibentuk oleh DNA polimerase 3 saat melakukan replikasi pada lagging strand. Gitu ya. Jadi Okazaki fragmen itu hanya akan dibentuk atau terbentuk pada saat DNA polimerase melakukan replikasi pada lagging strand. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nah, barulah kemudian ada yang muncul lagi. Sebentar, saya copy dulu ininya ya. Saya copy dulu. Uh, Nah, kemudian setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya akan datang satu protein lagi. Mohon maaf, ini memang enzimnya sangat banyak ya. Akan datang satu protein lagi. Satu protein ini adalah protein yang namanya sama dengan DNA polimerase 3. Namanya adalah DNA polimerase 1. Nah, saya kasih warna mungkin ini. Nah, akan ada datang lagi. Dia adalah DNA polimerase 1. Nah, apa yang dilakukan oleh DNA polimerase 1? DNA polimerase 1 itu akan mengambil RNA primer dan diganti dengan DNA. RNA itu kan ada urasilnya ya. Nah, jadi ini diganti dengan DNA. Jadi yang warna hijau ini kemudian akan diganti dengan yang warna putih. Nah, diganti oleh DNA polimerase 1. Nah, oke. Nah, yang di bawah ini juga demikian. Jadi yang warna hijau ini diganti dengan DNA karena dia adalah RNA, ya kan? Oke. Sama juga DNA polimerase 1 itu tidak punya kemampuan untuk menyambungkan celah-celah yang dibentuk oleh DNA polimerase 3. Jadi tetap akan ada namanya Okazaki fragment. Barulah kemudian akan datang satu protein lagi. Maaf ya, proteinnya banyak sekali. Namanya adalah, ini satu lagi, dia namanya adalah ligase. Ligase itu apa tugasnya? Dia akan menyambungkan Okazaki fragment. Okazaki ini orang Jepang ya, jadi namanya ke Jepang-Jepangan. Jadi tugasnya adalah dia menyambungkan ini. Ini disambung, ini juga disambung. Nah, ini juga disambung. Itu tugasnya ligase. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah proses yang disebut dengan proses uh, terminasi. Terminasi. Kalau tadi elongasi ya, elongasi artinya perpanjangan. Sekarang kita masuk ke proses yang namanya terminasi. Apa itu terminasi? Terminasi itu menunjukkan bahwa proses replikasi itu telah selesai. Nah, ini ya gambaran yang tadi ya, saya lengkapi dulu gambarnya. Andailah di sini sudah terbentuk ini sudah terbentuk DNA baru. Nah, set, set. Ya sudah terbentuk DNA baru. Kemudian tadi juga di sini sudah terdapat tadi ada ini ya, apa sih namanya? Helikase. Kemudian ada SSB protein, single strand binding protein, warna kuning ya tadi ya. SSB di sini, SSB di sini, di sini, di sini, gitu kan ya. Nah, proses terminasi itu akan berhenti ketika, coba lihat di sini, ketika helikase bertemu. Nah, helikasenya ketemu, mentok tuh berarti. Nah, kalau helikase bertemu seperti itu, maka yang terjadi adalah, nah ini akan dilanjutkan replikasinya. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, maka proses replikasi sudah berakhir. Sehingga dihasilkan dua untai DNA yang sifatnya adalah semi konservatif, gitu ya. Oke, saya ulangi dulu, kita kenalan juga dengan beberapa enzim yang terlibat. Jadi proses replikasi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi itu adalah penemuan ori. Jadi harus menemukan dulu ori. Oleh siapa ini? Pre-replication protein complex. Dia harus scanning dulu DNA-nya mana ya ori, ya mana ya ori. Jadi setelah dia menemukan ori, dia akan ada di sana dan menandainya. Kemudian setelah pre-replication protein complex itu sudah menemukan ori, maka akan terbentuk replication fork atau replication bubble. Jadi DNA-nya itu dibuka. Nah, dibukanya itu oleh protein yang namanya adalah helikase. Ya kan? Ini helikase, dia bagian kayak resleting gitu loh. Dia kayak membuka DNA-nya kayak resleting gitu. Jadi helikase itu membuka DNA dan kemudian supaya tidak menyatu lagi, maka diganjal oleh protein yang disebut dengan SSBP. SSBP. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap elongasi. Tahap yang pertama, elongasi, kita akan ketemu dengan protein namanya primase. Primase ini dia akan memasang RNA primer pada DNA. Pada DNA. Jadi dia hanya bisa memasang primer dengan direksi 5 ke 3. Makanya 5 ke 3. Oke. 5 ke 3 ya. Dia masang RNA primer, kemudian akan datang DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 ini yang melakukan sintesis DNA. Dia yang akan meneruskan RNA primer untuk dijadikan untai DNA.
ya kan? Nah, tapi kalau leading strand itu gampang aja, langsung 5 ke 3 karena DNA polimerase itu hanya bisa melakukan replikasi 5 ke 3. Padahal mekanisme replikasi itu bisa dilakukan secara bidirectional atau secara dua arah, gitu kan? Jadi apa yang dilakukan oleh DNA polimerase 3? DNA polimerase 3 itu kemudian akan melakukan perpanjangan dari RNA polimerase. Nah, kalau di leading strand dia langsung aja diperpanjang. Tapi kalau di lagging strand dia akan menemui gap, akan membentuk gap atau celah. Nah, kemudian akan datang DNA polimerase 1. Dia akan mengambil akan mengambil RNA dan diganti menjadi DNA. Nah, seperti ini gambaran pada lagging strand ya yang di bawah ini. Ya, jadi lagging strand yang di bawah ini ya. Jadi DNA polimerase itu akan mengganti RNA primernya menjadi DNA. Kemudian tetap akan ada gap. Tetap akan ada gap. Gap tersebut disebut dengan Okazaki fragment. Baru kemudian datanglah satu protein lagi, namanya adalah ligase. Ligase itu fungsinya adalah menyatukan Okazaki fragment. Jadi disatukan tuh sama dia, karena DNA polimerase tidak punya aktivitas untuk itu. Nah, sebenarnya DNA polimerase 1 ini tugas satunya lagi adalah untuk proofreading. Proofreading itu artinya dia akan mencegah terjadinya mutasi DNA polimerase 1 ya. Baru kemudian proses replikasi itu akan mengalami terminasi ketika helikasinya tabrakan. Ya kan? Di sini ada helikase, di sini ada, kemudian tabrakan antara dua replication bubble. Nah, setelah itu terjadi, maka berakhirlah proses replikasi DNA. Gitu ya.